Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok pertama Amelia Safitri dengan NPM 018, saya Nurfia Lestari dengan NPM 066, dan Nita Amalia dengan NPM 094. Jadi kali ini kita akan membahas materi teorema Fermat dan teorema Wilson. Teorema Fermat. Jadi teorema ini digunakan untuk menguji keprimaan suatu bilangan bulat dengan cara membaginya dengan bilangan-bilangan prima yang lebih kecil dari akar n. Yang pertama itu ada teorema 5.1. Jadi jika PBB dari A, M itu sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari suku-suku barisan A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai M-1A adalah suatu permutasi dari suku-suku barisan 1, 2, 3, sampai M-1. Untuk contohnya yaitu, perhatikan barisan bilangan berikut: 4, 8, 12, 16, 20, 24. Residu-residu terkecil modulo 7 dari masing-masing suku dari barisan ini adalah 4 kongruen dengan 4 modulo 7, artinya 7 dikali 0 ditambah 4 itu menyisakan 4. Lalu 8 kongruen dengan 1 modulo 7, artinya 8 dibagi 7 menghasilkan sisa 1. 12 kongruen dengan 5 modulo 7, artinya 12 dibagi 7 menghasilkan sisa 5. Lalu 16 kongruen dengan 2 modulo 7, artinya 16 dibagi 7 menghasilkan sisa 2. Lalu 20 kongruen dengan 6 modulo 7, artinya 20 dibagi 7 itu menghasilkan sisa 6. Dan yang terakhir 24 kongruen dengan 3 modulo 7, artinya 24 dibagi 7 itu menghasilkan sisa 3. Kemudian tampak pada 6 kekongruenan tersebut bahwa residu-residu terkecil modulo 7 dari suku-suku pada barisan 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian jika semua bilangan pada ruas kiri dari 6 kekongruenan ini dikalikan, maka hasilnya akan kongruen dengan modulo 7 dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanannya sebagai berikut. Jadi 4 dikali 8 dikali 12 dikali 16 dikali 20 dikali 24 itu kongruen dengan 4 dikali 1 dikali 5 dikali 2 dikali 6 dikali 3 modulo 7. Lalu perkalian tadi kita sederhanakan menjadi bentuk 4 dipangkatkan 6 dikali 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 itu kongruen dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 modulo 7. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 itu sama artinya dengan 6 faktorial. Jadi 4 pangkat 6 faktorial itu kongruen dengan 6 faktorial modulo 7. Maka hasilnya itu 4 pangkat 6 itu kongruen dengan 1 modulo 7. Untuk yang selanjutnya yaitu teorema 5.2. Jika P suatu bilangan prima dan PBB dari A dan P itu 1, maka A pangkat P-1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Untuk contoh teorema 5.2, berapakah sisa pembagian 3 pangkat 25 oleh 13? Penyelesaiannya, jadi PBB dari 3 dan 13 itu kan 1, maka menggunakan rumus A pangkat P-1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Jadi 3 pangkat 13 min 1 kongruen dengan 1 modulo 13. 3 pangkat 12 kongruen dengan 1 modulo 13. Jadi 3 pangkat 25 ini dihasilkan dari 3 dipangkatkan 12 dikali 2 ditambah 1. Kemudian 3 pangkat 25 itu kongruen dengan tadi nilai dari 3 pangkat 12 adalah 1 modulo 13. Jadi 1 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 modulo 13. Lalu 3 pangkat 25 itu kongruen dengan 3 modulo 13. Jadi hasil dari 3 pangkat 25 dibagi 13 itu bersisa 3. Selanjutnya, teorema 5.3. Jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen dengan A mod P untuk setiap bilangan bulat A. Langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman.
Contohnya, tunjukkan bahwa 117 merupakan bilangan prima atau komposit dengan menggunakan teorema Fermat 5.3. Penyelesaiannya yaitu, ambil bilangan bulat positif yang nilainya cukup kecil. Di sini kita mengambil angka 2. Kemudian akan dibuktikan 2 pangkat 117 itu kongruen dengan 2 mod 117. 2 pangkat 117 ini sama dengan 2 pangkat 7 dikali 16 ditambah 5, sama dengan 2 pangkat 7 dipangkatkan dengan 16 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 7 sama dengan 128. 128 kongruen dengan 11 mod 117. Maka 2 pangkat 117 kongruen dengan 11 pangkat 16 dikali 2 pangkat 5 mod 117. 2 pangkat 117 kongruen dengan 121 dipangkatkan dengan 8 dikali 2 pangkat 5 mod 117. 121 ini diperoleh dari 11 pangkat 2 pangkatkan dengan 8. Kemudian 2 pangkat 117 kongruen dengan 4 pangkat 8 dikali 2 pangkat 5 mod 117. 2 pangkat 117 kongruen dengan 2 pangkat 21 mod 117. 2 pangkat 117 kongruen dengan 2 pangkat 7 dipangkatkan dengan 3 mod 117. Kongruen dengan 11 pangkat 3 mod 117, kongruen dengan 121 dikali 11 mod 117, kongruen dengan 4 kali 11 mod 117, kongruen dengan 44 mod 117. Nah, karena 2 pangkat 117 ini tidak kongruen dengan 2 mod 117, maka 117 bukan bilangan prima, melainkan bilangan komposit. Buktinya yaitu 117 mempunyai faktor pembagi 13 dan 9. Dan selanjutnya yaitu teorema 5.4. Jika P dan Q merupakan bilangan prima yang berlainan sedemikian sehingga A pangkat Q kongruen dengan A mod P dan A pangkat P kongruen dengan A mod Q, maka A pangkat PQ kongruen dengan A mod PQ. Langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soalnya yaitu, tunjukkan bahwa 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 mod 341. Penyelesaiannya yaitu 341 itu kan sama dengan 11 dikali 31. Kemudian 2 pangkat 10 itu kan sama dengan 1024. Sama dengan 31 dikali 33 ditambah 1. Sehingga 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 mod 31. Sedangkan 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 mod 31. Kemudian 2 pangkat 10 ini sama dengan 1024, sama dengan 31 dikali 33 ditambah 1, sehingga 2 pangkat 10 itu kongruen dengan 1 mod 11. Jika kedua ruas dipangkatkan 3, maka 2 pangkat 10 dipangkatkan dengan 3, kongruen dengan 1 pangkat 3 mod 11. 2 pangkat 30 kongruen dengan 1 mod 11, 2 pangkat 30 1 kongruen dengan 2 mod 11. Nah, berdasarkan teorema 5.4 terbukti bahwa 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 mod 341 dan tidak dapat disimpulkan bahwa 341 adalah bilangan prima. Selanjutnya kita masuk ke teorema Wilson. Teorema yang pertama yaitu teorema 5.5. Jika P suatu bilangan prima, kekongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 mod P mempunyai tepat dua solusi yaitu 1 dan P min 1. Langsung ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soalnya yaitu, selesaikan perkongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 mod 5. Penyelesaiannya yaitu karena P merupakan bilangan prima, di sini 5 adalah P. 5 sama dengan P. Berdasarkan teorema 5.5, perkongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 mod 5 mempunyai tepat dua solusi yaitu 1 dan P min 1, yaitu 5 min 1 sama dengan 4. Yang selanjutnya yaitu teorema 5.6. Kita misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen. Solusinya yaitu AX ekuivalen dengan 1 modulo P dengan nilai A adalah 1,
2, 3 hingga P-1, yaitu dengan A aksen sama dengan 1 modulo P dengan nilai A aksen yaitu lebih dari 0 dan kurang dari P. Maka terdapat dua solusi. Yang pertama, jika A tidak sama dengan B modulo P, maka A aksen tidak sama dengan B aksen modulo P. Dan yang kedua yaitu jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A aksen tidak sama dengan A modulo P. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu terdapat suatu contoh soal selesaikan perkembangan X kuadrat ekuivalen dengan 1 modulo 7. Penyelesaiannya yaitu kita perhatikan residu-residu terkecil dari modulo 13 modulo 7 selain 0, yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita akan mudah memperoleh solusi-solusi dari perkembangan linear tersebut sebagai berikut, yaitu dengan X ekuivalen dengan 1 modulo 7 adalah 1, 2X ekuivalen dengan 1 modulo 7 adalah 4, 3X ekuivalen dengan 1 modulo 7 adalah 5, 4X ekuivalen dengan 1 modulo 7 adalah 2, 5X ekuivalen dengan 1 modulo 7 adalah 3, dan 6X ekuivalen dengan 1 modulo 7 adalah 6. Dari perkawinan linear tersebut, bahwa jika A anggota T atau himpunan residu adalah solusi dari AX ekuivalen dengan 1 modulo 7 adalah anggota T itu sendiri. Jadi dapat kita periksa bahwa apabila AB anggota T dengan A tidak ekuivalen dengan B modulo 7, maka B tidak ekuivalen dengan 1 modulo 7 dengan AB anggota T, yang merupakan solusi berturut-turut dari AX ekuivalen dengan 1 modulo 7 dan BX ekuivalen dengan 1 modulo 7. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 6, maka solusi-solusi dari solusi-solusi dari AX ekuivalen dengan 1 modulo 7 dan BX ekuivalen dengan 1 modulo 7 berturut-turut adalah nilai A-nya 1 dan B-nya adalah 6. Selanjutnya adalah teorema 5.7. Jika P suatu bilangan prima, maka P-1 faktorial ekuivalen dengan minus 1 modulo P. Masuk ke contoh soalnya, yaitu kita pandang perkongruenan AX ekuivalen dengan 1 modulo 11 dan A aksen adalah merupakan solusinya, sehingga A aksen ekuivalen dengan 1 modulo 11. Maka hubungannya adalah A aksen dan A aksen tampak pada tabel di bawah dengan nilai A-nya itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan A aksennya yaitu 1, 6, 4, 9, 2, 8, 7, 5, dan 10. Hubungan antara A aksen yaitu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, hasil kari pasangan bilangan-bilangan tersebut yang kekongruenan modulo 11 dengan 1 dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu dengan 1 modulo 11 atau 3 kali 4 ekuivalen dengan 1 modulo 11, 5 kali 9 ekuivalen dengan 1 modulo 11, 7 kali 8 ekuivalen dengan 1 modulo 11. Kita akan kalikan ruasnya, yaitu menjadi 2 kali 6 kali 3 kali 4 kali 5 kali 9 kali 7 kali 8 ekuivalen dengan 1 modulo 11. Nah, jika kedua ruas dikalikan 10, diperoleh hasil 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 ekuivalen dengan 1 modulo 11 menjadi 10 faktorial ekuivalen dengan 10 modulo 11, atau hal itu menjadi 10 faktorial ekuivalen dengan minus 1 modulo 11. Teorema yang selanjutnya yaitu teorema 5.8. Jika P suatu bilangan ganjil, perkongruenan X pangkat 2 plus 1 ekuivalen dengan 0 modulo P, maka A pangkat 2 ekuivalen dengan minus 1 modulo P dan AP sama dengan 1.
Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu selesaikan perkongkonan X pangkat 2 plus 1 sama dengan 0 modulo 29. Penyelesaiannya yaitu 29 itu sama dengan 4 kali 7 tambah 1, merupakan bilangan prima berbentuk 4k plus 1, sehingga memiliki solusi dengan pemecahan solusinya yaitu P-1 per 2 faktorial sama dengan nilai P-nya kan tadi 29, jadi 29 minus 1 per 2 faktorial sama dengan 14 faktorial. Nah, nanti sama dengan dengan 12 modulo 29. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.